Sebagai upaya edukasi dan sosialisasi sejarah Blitar, sekaligus juga media mempromosikan Museum Penataran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar menggelar Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP MTS se-Kabupaten Blitar yang digelar selama 2 hari pada Rabu Kamis 28 hingga 29 Agustus 2024. Kegiatan ini juga sebagai upaya peningkatan dan aktivasi kunjungan ke Museum Penataran. Ratusan siswa antusias mengikuti jalannya kegiatan lomba sejak pagi hari. Terhitung ada 35 lembaga sekolah tingkat SMP MTS yang ikut serta dalam perlombaan ini. Adapun tema yang diangkat sebagai materi lomba adalah Museum, Cagar Budaya, dan Sejarah Blitar. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso. Ia mengatakan kecintaan terhadap museum harus dipupuk sejak dini. Itu sebabnya kegiatan ini menyasar siswa SMP sederajat se-Kabupaten Blitar. Diharapkan generasi muda Blitar gemar belajar sejarah dengan cara berkunjung ke museum. Lomba Cerdas Cermat ini sinergi dengan kegiatan sebelumnya, yakni belajar bersama, sebagai kisi-kisi kepada peserta untuk menghadapi perlombaan Cerdas Cermat. Materi yang diujikan tentu tak jauh dari sosok-sosok pemimpin Blitar, situs kuno, cagar budaya, hingga latar belakang wilayah. Diharapkan para peserta nantinya bukan hanya sekedar mengikuti lomba, namun dapat menjadi duta untuk menularkan ilmu kepada masyarakat sekaligus mempromosikan Blitar ke khalayak luas. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat berbahagia. Kami sambut dengan hati bersukacita dalam acara Lomba Cerdas Cermat tentang Museum, Cagar Budaya, dan Sejarah Blitar tingkat SMP MTS Kabupaten Blitar tahun 2024. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah saya menyapa yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Suhendro Winarso SSTP MSI, yang kami hormati Kepala Bidang Kebudayaan, Bapak D. Ainun Rofik, yang kami hormati Dewan Juri, guru pendamping, dan yang saya banggakan pada hari ini, seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP MTS Kabupaten Blitar. Boleh Bapak Ibu sekalian beri tepuk tangan yang meriah pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Jeng Amel yang akan memandu acara dari awal acara hingga akhir acara nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelihatannya tegang semua ini, hari ini kok adem ayem gitu.
Orang itu kalau tegang cerdasnya hilang, Dek. Jadi jangan terlalu tegang. Alhamdulillah semuanya sehat, semoga semua yang hadir selalu dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, tetap semangat dan murah rezeki. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, ada Bu Indah, Mas Rahmanto, Mas Yudi, Bapak Ibu guru pendamping, serta adik-adikku yang saya banggakan, saya cintai. Juga dari Paguyuban Gusjeng yang luar biasa, Pak Kabid Kebudayaan dan seluruh tim. Juga ini dari ABTV ini Mas ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik, tangannya disiapkan dulu, kiri kanan diangkat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Lomba cerdas cermat hari ini saya nyatakan bisa dimulai. Bapak Ibu guru pendamping, yang pertama sekali kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, juga dari teman-teman museum. Hari ini berkenan mengirimkan putra siswanya untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Sekedar untuk diketahui, tadi saya mendapat laporan untuk tahun ini Mas Rahmanto pesertanya menurun. Tahun kemarin 45, tahun ini 35. Tapi saya yakin bukan karena antusias adik-adik kita, tapi kami yang salah, kami yang kurang cepat dalam sosialisasi. Jadi ini kesalahan mutlak ada di Dinas Budpar. Saya atas nama Dinas mohon maaf, tahun depan insya Allah kami akan lebih baik lagi. Tapi dengan hadirnya 35 peserta, ini juga angka yang cukup bagus Mas Yudi. Ini juga ada adik kita berkumpul di sini. Barangkali rekan-rekan lain yang belum hadir ya karena telat menerima berita. Jadi saya tetap salut, tetap apresiasi atas antusias ini. Jadi hari ini hadir di museum, kebetulan saya yakin ini Bapak Ibu guru pendamping juga masih pertama ini hadir. Ternyata Dinas Budpar sekarang ada di sini. Jadi kantor kami ada di belakang Bapak Ibu. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu guru pendamping, beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pak Adi Andaka sempat mampir. Banyak pembicaraan yang kita lakukan informal dan kami bersama Dinas Pendidikan akan terus mengupayakan memberikan ruang yang luas untuk anak-anak kita, terutama untuk SMP dan SD. Tempat ini sangat layak untuk kita bisa menggelar ya karya kreasi seni, mungkin tari, mungkin pedalangan juga. Di sana ada sanggar. Terus kita juga kemarin membicarakan bagaimana anak-anak kita ada ruang untuk ruang kreatif. Misalnya kemarin kami menggelar lomba lukis gerabah di Kanigoro, ternyata pesertanya melebihi dari kuota Bu Indah. Jadi sampai gak cukup, artinya antusias dan ternyata potensi anak-anak kita itu luar biasa. Maka kami mohon doa restu, semoga kerjasama Dinas Pendidikan dan Disbudpar nanti semakin memberi ruang bagi anak-anak kita untuk bisa mengekspresikan karyanya. Dan tentu ini bisa berjalan atas dukungan dari Bapak Ibu guru pendamping. Jadi saya terlalu bersemangat sebenarnya lihat anak-anak Blitar yang luar biasa, dan saya juga masih merasakan betapa pemerintah harus hadir. Pemerintah harus bisa memberikan ruang, memberikan tempat kepada anak-anak kita untuk membekali dirinya. Termasuk hari ini lomba cerdas cermat itu sesuatu yang luar biasa, tapi tadi saya lihat adik-adik terlalu tegang. Apa dimarahi Bapak Ibu guru kali ya? Jadi sebenarnya otak kiri dan otak kanan kita itu harus imbang. Kalau kita hanya mengandalkan otak kiri, tegang sekali, sementara otak kanan kita tidak kita perhatikan, kadang-kadang yang cerdas pun cerdasnya hilang mendadak. Atau bahasa kasarnya mendung dadak gitu. Nah, melalui cerdas cermat ini sebenarnya tujuan dari kita semuanya, utamanya dari Disbudpar dan teman-teman museum, ini untuk mendekatkan adik-adik dengan sesuatu yang ada di Blitar, yang tentu sifatnya semacam stimulan. Stimulan itu ya pancingan-pancingan pertanyaan, terus tentu adik-adik nanti ketika ada pertanyaan pasti akan belajar, dan yakin saja apapun ilmunya pasti akan bermanfaat suatu saat untuk perjalanan hidup adik-adik nanti.
Lomba Cerdas Cermat ini khusus ya, tidak melombakan untuk pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, tapi materinya adalah tentang Blitar. Nah, tentunya media Cerdas Cermat ini adalah media yang kita gunakan untuk mengenalkan tentang potensi-potensi Blitar, baik dari sisi kesejarahan, dari tinggalan-tinggalan sejarah, dan dari hal-hal lain yang ada di Blitar. Nah, tentu tujuannya adalah untuk memberikan suplai wawasan kepada anak-anak kita. Nah, anak-anak kita tentu perlu mengetahui sejarah dari tempat dia lahir, tempat dia sekolah dan sebagainya. Namun mengetahui itu saja belum cukup, karena harapan kami dengan semakin memahami sejarah Blitar maka akan dapat menumbuhkan inspirasi-inspirasi, dapat memunculkan semangat, motivasi untuk terus belajar dan menyemangati dirinya, karena bagaimanapun juga anak-anak kita nantilah yang akan meneruskan sejarah ini. Museum yang koleksinya terdiri dari artefak bersejarah termasuk jenis museum apa? Museum Penataran. Kurang tepat. Pertanyaan kedua, sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada Prasasti Blitar 1. 1119. Salah. 0 untuk regu A. Pertanyaan ketiga, ada berapa jalur kuno yang ada di Jawa Timur? 3 jalur. Salah. 0 untuk regu A. Pertanyaan wajib untuk regu B. Pertanyaan pertama, museum yang menampilkan penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi masuk ke jenis museum apa? Salah. 0 untuk regu B. Pertanyaan kedua, sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Besole. Salah. 0 untuk regu B. Pertanyaan ketiga, sebutkan jalur kuno yang ada di Jawa Timur. Seratus untuk regu B. Pertanyaan untuk regu C. Pertanyaan pertama, sebutkan salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi koleksi museum. Faktor alam dan faktor manusia. Salah. Pertanyaan kedua, sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Gunung Nyamil. 1031. Mohon yang menjawab. Boleh deh juru bicaranya pindah ke tengah, juru bicaranya sini. Nah, 1031. salah. 0 untuk regu C. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari jalur kuno di Jawa Timur, manakah yang disebut jalur utara? Malang. Salah. 0 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu A. Penggambaran arca tokoh Bima pada Museum Penataran digambarkan dengan posisi berdiri. Posisi berdiri tersebut juga disebut dengan Waktu habis, dilempar kelompok lain. Waktu habis, nilai 0 untuk semua regu. Pertanyaan untuk regu B. Perhatikan gambar pada layar. Gambar tersebut merupakan salah satu koleksi Museum Penataran. Sebutkan nama tokoh arca tersebut. Salah. Kelompok lain, silakan.
Waktu habis. Pertanyaan untuk regu C. Perhatikan gambar pada layar. Salah satu komponen pada candi yang memiliki aspek perlindungan dan sebagai penjaga pintu kuil. Objek tersebut disebut juga dengan waktu habis. B. Salah. 0 untuk regu B. B. Pertanyaan untuk regu A. Berapakah tinggi arca Ganesha Boro? Waktu habis. Dilempar ke B, C. Regu C. 170 meter. Sentimeter. Bagaimana Mas Anto? 0 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu B. Berapakah lebar arca Ganesha Boro? Waktu habis. Dilempar kelompok lain. Waktu habis. 0 untuk semua kelompok. Dilanjutkan. Pertanyaan untuk regu C. Berapakah tebal arca Ganesha Boro? Waktu habis. Dilempar kelompok berikutnya. Waktu habis. Pertanyaan untuk regu A. Pasca perjanjian Giyanti, wilayah Kabupaten Srengat meliputi Waktu habis. Dilempar kelompok B dan C. Waktu habis. Pertanyaan untuk regu B. Pasca perjanjian Giyanti, wilayah Kabupaten Blitar meliputi Waktu habis. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Pasca perjanjian Giyanti, wilayah Kabupaten Hantang meliputi Waktu habis. Pertanyaan pertama. Lembaga yang didirikan di Indonesia yang merupakan cikal bakal museum bernama Waktu habis. Lanjut. Pertanyaan kedua. Bataviaschenoschap van Kansten and Wetenschappen berdiri pada tahun Waktu habis. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Setelah kemerdekaan pada tahun 1950, nama Bataviaschenoschap van Kansten and Wetenschappen berubah menjadi Waktu habis. Pertanyaan keempat. Menurut catatan sejarah, sebenarnya pada tahun 1662, Indonesia pernah memiliki museum yang didirikan oleh Rumpius di Ambon, yaitu Waktu habis. pertanyaan kelima. Siapakah raja yang mengeluarkan prasasti Palah? Regu D. Raja Brawijaya. Kurangi 50 regu D. Yang lain? Waktu habis. pertanyaan keenam. Prasasti Kepanjen Kidul dikeluarkan pada masa raja siapa? Waktu habis. Pertanyaan ketujuh. Menurut Hupermas, Candi Kotes dahulu bernama Candi apa? Waktu habis. Pertanyaan kedelapan. Ada berapa umpak polos tanpa hiasan yang terdapat di atas candi induk Candi Bacem? D. Regu D. 4. Kurangi 50 regu D. Pertanyaan ke-9. Kirab pusaka Iyang Jugo dimulai dari mana? Waktu habis. Pertanyaan ke-10. Sebelum berada di Blitar, siapakah tokoh yang dikenal sebagai Eyang Jugo? Waktu habis. Pertanyaan ke-11. Nama asli Eyang Jugo adalah? Waktu habis. Pertanyaan ke-12. Pangeran Suryo Kusumo setelah sampai di Blitar bergelar? Waktu habis. Pertanyaan ke-13. Selain Eyang Jugo,
Pangeran Suryokusumo juga mendapatkan sebutan apa? Waktu habis. Pertanyaan ke-14. Perhatikan gambar pada layar. Objek tersebut merupakan wadah yang terbuat dari bahan terakota yang dulunya digunakan sebagai wadah Regu C. tempayan. 100 untuk regu C. Pertanyaan ke-15. Perhatikan gambar. Siapakah tokoh utama perempuan dalam kisah pada relief yang Regu C. Kurangi 50 regu C. B. Kurangi 50 regu B. Waktu habis. Bacakan untuk perolehan skor terakhir. Untuk regu A mendapatkan skor 400, untuk regu B mendapatkan skor 200, regu C mendapatkan skor 250, dan regu D mendapatkan skor min 100. Dan yang lolos di tahap selanjutnya adalah SMPN Negeri 1 Garum dengan perolehan skor 400. Boleh beri tepuk tangan yang meriah? Boleh teman-teman bisa meninggalkan tempat? Pertanyaan pertama, apa tujuan dari IKOM? Pas. Pertanyaan kedua, sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Palah. Pas. Pertanyaan ketiga, prasasti Karangtengah juga dikenal dengan sebutan? Pas. Saya ulangi dari pertanyaan pertama, apa tujuan dari IKOM? Untuk mengetahui lebih jelas tentang museum. Salah. 0 untuk regu A. Pertanyaan kedua, sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Palah. Pas. Pertanyaan ketiga, prasasti Karangtengah juga dikenal dengan sebutan? Pas. Saya ulangi untuk pertanyaan kedua, sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Palah. Pas. Pertanyaan ketiga, prasasti Karangtengah juga dikenal dengan sebutan? Waktu habis. Pertanyaan untuk regu B. Pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu fungsi museum menurut IKOM. Pertanyaan kedua. Sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Palungan. Pertanyaan ketiga. Prasasti Karangtengah sekarang ditempatkan di... Saya ulangi lagi pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu fungsi museum menurut IKOM. 100 untuk regu A. Regu B. Saya ulangi untuk pertanyaan kedua. Sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Palungan. Salah. 0 untuk regu B. Saya ulangi pertanyaan ketiga. Prasasti Karangtengah sekarang ditempatkan di... Saya ulangi pertanyaan ketiga. Prasasti Karangtengah sekarang ditempatkan di... Salah. 0 untuk regu B. Pertanyaan untuk regu C. Pertanyaan pertama, tahun berapa IKOM dibentuk? Tahun 2015. Salah. 0 untuk regu C. Pertanyaan kedua, sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Panumbangan. 1042. 100 untuk regu C. Pertanyaan ketiga, prasasti Karangtengan
diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Salah. 0 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu D. Pertanyaan pertama, peraturan pemerintah nomor dan tahun berapa yang mengatur tentang museum? Peraturan nomor 11 2010. Salah. Pertanyaan nomor 2, sebutkan angka tahun saka yang tertera pada prasasti Petung Ngombo. Pas. Pertanyaan ketiga, prasasti Karangtengah berisi. Pas. Saya ulangi pertanyaan kedua, sebutkan angka tahun saka yang tertera pada prasasti Petung Ombo. 1051. Salah. 0 untuk regu D. Saya ulangi pertanyaan nomor 3. Prasasti Karangtengah berisi. Pembebasan pajak. Salah. 0 untuk regu D. Pertanyaan untuk regu A. Perhatikan gambar pada layar. Gambar tersebut merupakan jala duara yang digambarkan dengan adanya arca bertipe. Waktu habis. Pertanyaan untuk regu B. Perhatikan gambar pada layar. Arca tersebut merupakan arca Dewa Siwa. Arca tersebut duduk di atas lapik berbentuk persegi 4 dengan posisi apa? 100 untuk regu B. Pertanyaan untuk regu C. Perhatikan gambar pada layar. Gambar tersebut merupakan arca Dewi Durga Mahesasura Mardini. Arca tersebut digambarkan berdiri dalam sikap abangga. Arca tersebut berdiri di atas apa? Di atas D. Lembu atau Mahesa. 100 untuk regu D. Pertanyaan untuk regu D. Durga merupakan aspek ugra, marah dari Dewa Parwati yang muncul ketika ia berhadapan dengan D. Asura. 100 untuk regu D. Pertanyaan untuk regu A. Apa motif kain yang dipakai arca Ganesha Boro? Habis regu D. Motif kaum. 100 untuk regu D. Pertanyaan untuk regu B. Uncal arca Ganesha Boro menjuntai kemana? 100 untuk regu B. Pertanyaan untuk regu C. Apa motif uncal yang dipakai arca Ganesha Boro? Yang lain? Waktu habis. Pertanyaan untuk regu D. Apa bentuk hiasan bagian ujung uncal arca Ganesha Boro? Waktu habis. Yang lain? Yang lain. Waktu habis. Pertanyaan untuk regu A. Supriyadi pernah mendapatkan tugas sebagai menteri di era proklamasi. Menteri apakah itu? Waktu habis. Yang lain. Waktu habis. Pertanyaan untuk regu B. Pemberontakan peta di Blitar diawali dari. Waktu habis regu C. karena peta tidak terima dengan penindasan Jepang. Diperhatikan pertanyaannya. 0 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu C. Untuk mengabadikan pemberontakan peta, maka dibangun museum peta. Di manakah letaknya museum peta? Jalan Sudanco Supriyadi. 100 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu D. Siapa saja tokoh yang tergambarkan dalam monumen peta? Supriyadi dan Sudanco. Ya. 50 untuk regu D. Yang lain bisa menyempurnakan? Yang lain bisa menyempurnakan. Waktu habis. Pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu jenis pameran di museum. C. Pameran keliling. 100 untuk regu C. Pertanyaan kedua.
Pameran yang diselenggarakan dalam jangka waktu 2 sampai dengan 4 tahun. Tema pameran sesuai dengan jenis, visi dan misi museum. Idealnya, koleksi yang disajikan di ruang pameran tetap adalah 25 sampai dengan 40% dari koleksi yang dimiliki museum. Dan harus dilakukan penggantian koleksi yang dipamerkan dalam jangka waktu tertentu. Masuk ke jenis pameran apa itu? Waktu habis. Pertanyaan ketiga, kegiatan pelayanan pengunjung harus memperhatikan tipe dan kebutuhan pengunjung. Terdapat 3 kategori tipe pengunjung yang dapat digunakan. Sebutkan salah satu tipe pengunjung museum. Regu B. Eh, 100 untuk regu B. Pertanyaan keempat, pengamanan museum secara umum bertujuan menciptakan suatu museum yang utuh, lengkap, dan tentram di mana para pengunjung museum merasa tentram dan tenang selama berada di museum. Terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan terkait dalam sistem pengamanan museum. Sebutkan salah satu faktor tersebut. Waktu habis. Waktu habis. Pertanyaan kelima, kata museum berasal dari mauseon yang memiliki arti Regu C. Bangunan yang digunakan untuk menyembah 9 dewi, seni dan ilmu pengetahuan. 100 untuk regu C. Pertanyaan keenam, siapakah raja yang mengeluarkan prasasti Mleri I? Waktu habis. Pertanyaan ketujuh, prasasti Kunir dikeluarkan pada masa raja siapa? Waktu habis. Pertanyaan ke-8, Hoppermans menyebut Candi Mleri dengan nama apa? Waktu habis. Pertanyaan ke-9, struktur Candi Perwara di Candi Bacem berada di sebelah mana Candi Induk? Waktu habis. Pertanyaan ke-10, tokoh yang mengembangkan reok Bulkio bernama? Waktu habis. Pertanyaan ke-11, Mbah Pradah merupakan pusaka yang berwujud Gong. Ya, 100 untuk regu C. Pertanyaan ke-12, siraman Gong Kiai Pradah dilaksanakan di? D. Nudoyo. 100 untuk regu D. Pertanyaan ke-13, Kiai Pradah dianggap memiliki hubungan dengan pusaka pengobar semangat pasukan kerajaan Mataram yang bernama? Waktu habis. Pertanyaan ke-14, selain Gong Kiai Pradah, Pangeran Prabu juga meninggalkan pusaka berupa wayang krucil di kecamatan B. Desanya Bendosari, Kecamatan Katingan. Iya. Betul, sudah. Dilengkapi ya Cahayu ya. Oke. Pertanyaan terakhir, perhatikan gambar pada layar. Apa kisah pada relief yang terdapat pada Candi Penataran tersebut? A. Bubuk dan Kakang Haking. Kurangi 50 regu A. Waktu habis. Baik, untuk perolehan skor terakhir. Untuk regu A mendapatkan skor 50, regu B 600, regu C 300, dan regu D 300. Dan yang lolos di babak berikutnya, kami ucapkan selamat kepada SMP Islam Anharul Ulum dengan perolehan skor 600. Boleh beri tepuk tangan yang meriah? Dan kami persilakan kepada teman-teman bisa kembali ke tempat. Pertanyaan pertama, sebutkan perlakuan khusus terhadap koleksi unik, langka, dan memiliki tingkat informasi yang tinggi. Dijaga dengan baik. 0 untuk regu A. Pertanyaan kedua, jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada prasasti Semanding? Pas. Pertanyaan ketiga, kebesaran Angkatan Laut Kerajaan Kediri dibuktikan dalam prasasti?
Prasasti Kinua. 0 untuk regu A. Saya ulangi pertanyaan kedua. Jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada prasasti Semanding? 1182. 100 untuk regu A. Pertanyaan untuk regu B. Pertanyaan pertama, sebutkan salah satu aspek pengamanan museum menurut PP nomor 6 tahun 2015. 0 untuk regu B. Pertanyaan kedua, jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada prasasti Rini? 100 untuk regu B. Pertanyaan ketiga, raja yang memberi anugerah dalam prasasti Jaring adalah? 0 untuk regu B. Pertanyaan untuk regu C. Pertanyaan pertama, pasal dalam PP Museum nomor 66 tahun 2015 yang menjelaskan tentang maksud keamanan museum, yaitu untuk memberikan perlindungan dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan atau manusia, merupakan pasal berapa? Pasal 2. 0 untuk regu C. Pertanyaan kedua, jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada prasasti Petung Ombo? 1130. 0 untuk regu C. Pertanyaan ketiga, laksamana laut Kerajaan Kediri yang terkenal memimpin dan ditulis dalam prasasti Jaring adalah? Pas. Saya ulangi untuk pertanyaan ketiga. Laksamana laut Kerajaan Kediri yang terkenal memimpin dan ditulis dalam prasasti Jaring adalah? Raden Wijaya. 0 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu D. Pertanyaan pertama, sesuai dengan visi misi museum, jelas asal-usulnya, diperoleh dengan cara yang sah, keterawatan, tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam, merupakan syarat sebuah benda dijadikan sebagai koleksi museum menurut? Pas. Pertanyaan kedua, jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada prasasti Panumbangan? 1478. 0 untuk regu D. Pertanyaan ketiga, isi dari prasasti Jaring adalah? Pas. Saya ulangi pertanyaan pertama. Sesuai dengan visi misi museum, jelas asal-usulnya, diperoleh dengan cara yang sah, keterawatan, tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam, merupakan syarat sebuah benda dijadikan sebagai koleksi museum menurut? Cagar budaya. 0 untuk regu D. Pertanyaan ketiga, isi dari prasasti Jaring adalah? Pertanyaan untuk regu A. Perhatikan gambar pada layar. Gambar tersebut merupakan ornamen atau hiasan kemuncak pada candi yang disebut dengan? Waktu habis regu B. 0 untuk regu B. Yang lain? Regu D. Jaladwara. 0 untuk regu D. Waktu habis. Pertanyaan untuk regu B. Perhatikan gambar pada layar. Komponen atau ornamen berbentuk kepala raksasa yang terdapat di ambang pintu bangunan suci dan juga difungsikan sebagai media pemujaan pada masa Hindu-Buddha disebut dengan sebutan? 100 untuk regu B. Pertanyaan untuk regu C. Perhatikan gambar pada layar. Relief merupakan salah satu komponen atau ornamen pada bangunan suci masa Hindu-Buddha. Gambar tersebut merupakan salah satu relief yang menjadi koleksi di Museum Penataran. Relief tersebut merupakan cerita pendek berupa dongeng penggambaran watak manusia yang diperankan oleh flora dan fauna. Relief tersebut disebut dengan relief. Waktu habis kelompok yang lain regu B. 100 untuk regu B. Pertanyaan untuk regu D.
Koleksi yang menggambarkan kehidupan masyarakat tradisional seperti peralatan rumah tangga dan peralatan yang digunakan untuk bekerja termasuk ke dalam koleksi apa? Etnografik. Pertanyaan untuk regu A. Hiasan kala di Candi Kalicilik diapit oleh apa? Waktu habis. Kelompok yang lain regu D. Kepala naga. 100 untuk regu D. Pertanyaan untuk regu B. Permata pada kala Candi Kalicilik membentuk motif apa? 0 untuk regu B. Yang lain? Regu A. Tumbuhan. 0 untuk regu A. Waktu habis. Pertanyaan untuk regu C. Bentuk telinga kala Candi Kalicilik seperti binatang apa? Yang lain? A. Gajah. 0 untuk regu A. Pertanyaan untuk regu D. Tanduk di kepala kala Candi Kalicilik menyerupai apa? Gading. Kelompok lain waktu habis. Pertanyaan untuk regu A. Perhatikan gambar pada layar. Ini adalah penampakan gambar Candi Kalicilik. 0 untuk regu A. Kelompok lain C. regu C. Panumbangan 2. 0 untuk regu C. Yang lain Waktu habis. waktu habis. Pertanyaan untuk regu B. Candi Kotes terletak di kecamatan Regu B. Pertanyaannya kecamatan. Untuk 0 regu B. Ngelegok. C. Gandosari. 100 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu C. Candi Kotes terletak di desa Kotes. 0 untuk regu C. Yang A. Gandosari. 0 untuk regu A. Yang lain? Waktu habis. Pertanyaan untuk regu D. Pembangunan Candi Kotes diperkirakan berhubungan dengan tokoh raja besar yang bernama Jaya Negara. Waktu habis. Waktu habis. Regu yang lain? A. Raden Wijaya. 100 untuk regu A. Pertanyaan pertama. Pada 1915, dengan adanya benda atau koleksi di Pendopo Ronggo Hadinegoro tersebut kemudian diberi nama Waktu habis. Pertanyaan kedua. Sebuah museum yang bagus dan menarik tidak mungkin jika tidak dibarengi dengan sebuah sistem manajemen yang rapi. Terdapat poin-poin manajemen dalam sebuah museum. Sebutkan salah satu poin tersebut. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan salah satu aspek kebijakan pengembangan pada museum. Waktu habis. Pertanyaan keempat. Siapakah raja yang mengeluarkan prasasti Pagiliran? Regu A. Prameswara. 100 untuk regu A. Pertanyaan kelima. Prasasti Rini dikeluarkan pada masa raja siapa? Regu B. Kurangi 50 regu B. Waktu habis. Pertanyaan keenam. Masyarakat sekitar menyebut Candi Sumbernanas dengan nama candi apa? A. Regu A. Candi Bubra. 100 untuk regu A. Pertanyaan ketujuh. Pada masa Kadiri, Candi Bacem dikenal dengan nama apa? Waktu habis. Pertanyaan kedelapan. Siapakah Ronggo Hadinegoro? B. Regu B. 100 untuk regu B. Pertanyaan ke-9. Patih Jaya Dikdo merupakan mertua dari pahlawan wanita yaitu Regu B. 100 untuk regu B. Pertanyaan ke-10. Rumah Kepatihan sekarang dikenal dengan C. Bonrojo. No, dikurangi 50 regu C. Yang lain? Pendopo.
Kurangi 50 Regu D. Waktu habis. Waktu habis. Pertanyaan ke-11. Di manakah letak dalam Jaya Dikdan? Waktu habis. Pertanyaan ke-12. Makam Patih Bawadiman Jaya Dikda dikenal dengan sebutan B. 100 untuk Regu B. Pertanyaan ke-13. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan koleksi yang terdapat di museum yang lokasinya berada di Kabupaten Blitar. Lokasi museum tersebut berada di salah satu kebun kopi di area Blitar. Apa nama museum tersebut? Regu C. Museum Haji Heri Nugroho. 100 untuk Regu C. Pertanyaan ke-14. Perhatikan gambar. Gambar tersebut adalah A. Regu A. Motif batik Cakrapala. 100 untuk Regu A. Pertanyaan terakhir. Perhatikan gambar pada layar. Dalam kisah pada relief yang terdapat pada Candi Penataran tersebut, dewa turun menjelma menjadi apa? Waktu habis. Boleh beri tepuk tangannya yang meriah teman-teman. Akan saya bacakan hasil akhir. Untuk Regu A mendapatkan skor 600, Regu B 350, Regu C 350, dan Regu D 150. Dan kami ucapkan selamat kepada SMPN 2 Bako dengan perolehan skor 600.